kita akan membahas mengenai pucuknya nih, yaitu analisis makro. Kenapa? Apa aja yang dibahas pada makro? Jadi pada makroekonomi kita akan melihat dari sudut pandang paling atas, teman-teman. Ya mungkin bahasanya yang tidak bisa kita atur gitu, karena yang ngatur banyak orang, nggak cuma satu dua, bahkan ya dalam satu negara itu. Nah, saya akan menggunakan banyak analogi supaya teman-teman gampang untuk menerimanya. Jadi dalam suatu pekerjaan Bapak petani ini, ketika bertani, pasti itu untuk mendapatkan panen yang jumlahnya mantap, jumlahnya besar banget, itu butuh banyak parameter. Nah, parameternya itu apa? Apakah hanya dengan bibit yang bagus? Artinya, ya udah tanam bibit, besok pagi siram, seminggu lagi pupuk, terus rutin seperti itu. Apakah tiba-tiba sebulan celing sudah siap dipanen gitu? Ya, mungkin dengan bantuan yang tidak kasat mata itu mungkin bisa hal-hal kayak gini. Tapi kita bicara realita aja lah. Untuk membukukan panen yang besar, tentu membutuhkan parameter yang nggak sedikit. Nggak cuma benih yang bagus menjamin panen akan berhasil. Nggak cuma tanah yang gembur, pupuk yang bagus, itu semua bisa menghasilkan panen yang besar. Jawabannya belum pasti. Nah, kita bicara dari kondisi dulu. Kalau kita melihat petani menanam padi tentu pada musim hujan. Nanamnya mundur gitu. Nah, ketika musim hujan kita tanam benih-benih beras ini, kita tanam hingga akhirnya kena air, hidup air, hujan, tumbuh. Nah, kita tahu nih apa yang kita pilih. Tapi kalau musimnya kemarau, apa artinya? Nggak nanam padi, nggak nanam apa-apa. Ya udah nungguin hujan, kan nggak, teman-teman. Jadi ya kita harus bisa menyesuaikan pada kondisi itu seperti apa saja gitu. Kalau hujan ya silahkan bertani padi, monggo. Kalau musimnya pancaroba, silahkan cari yang lain. Kalau musimnya kemarau, silahkan cari yang lain. Kan seperti itu. Jadi kalau cocok, gas. Kalau nggak cocok, cari yang lain gitu kan. Nah, setelah kita memahami bahwa, oke, ini musimnya musim penghujan nih. Berarti kita harus cari tanaman yang cocok itu apa? Yang kita tanam saat musim penghujan. Apakah ubi-ubian, apakah kacang-kacangan, atau kubis-kubisan, atau padi. Kalau ngomongin musim penghujan, tentu kalau kita nanamnya kacang busuk. Tentu busuk gitu. Apalagi kubis, tentu juga tidak bisa tumbuh dengan sesuai harapan kita. Jawabannya yang paling tepat ya ketika musim penghujan kita nanamnya apa? Nanamnya padi. Nah, ini lebih dalam lagi. Ketika kita sudah memilih padi, kita dihadapkan dengan suatu pertimbangan selanjutnya, yaitu benih mana yang paling oke. Ketika kita sudah oke, mantap, hujan padi, padinya apa? Nah, itu di sini ada contoh dari Inpari Gemah, ada Arumba, ada Pamelen. Teman-teman dihadapkan nih. Memilih varietas terbaik itu seperti apa. Nah, kalau di saham juga seperti itu, teman-teman. Ketika kita melihat PDB-nya seperti apa, GDP, Gross Domestic Product-nya seperti apa, kita melihat inflasi oke atau enggak, kita melihat nilai tukar rupiah oke atau enggak. Nah, ketika sudah, kita masuk yuk, kita cari sektornya yang oke itu lagi apa. Kalau kemarin yang lagi rame mungkin industri mobil listrik gitu, kendaraan-kendaraan listrik, karena ya sudah 2023 nih, semua saatnya untuk pindah ke listrik-listrikan gitu kan, tagline-nya kan. Kurangi polusi gitu. Ketika hal ini direspon positif oleh market, yaitu tercermin dengan harga sahamnya yang mulai ada volume gitu. Kalau orang teknikal ngomongnya kayak gitu. Nah, kemarin juga rame pada kisaran 2021 kalau tidak salah, itu akhir tahun 2020-2021, itu ada berita bahwa Elon Musk ingin investasi di Indonesia gitu. Karena melihat bahwa cadangan nikel kita adalah salah satu yang terbesar di dunia gitu. Elon Musk melihat. Nah, ini hubungannya ke jurusan saya kuliah, teman-teman, yaitu teknik listrik, hubungannya ke saya teknik mesin, tapi urusannya ke yang modelnya seperti pembangkit. Nah, untuk mobil listrik itu kan komponen utamanya apa? Ya, selain roda, tentu saja yang membuat penggeraknya yaitu ada baterai. Yang menggantikan sektor energi dari BBM yaitu dari baterai ini, yang bisa menyimpan energi untuk penggerak dari mobil itu. Nah, baterai ini dibuatnya itu dari apa sih? Dari litium, teman-teman. Li-ion itu. Litium ion.
Nah, ketika lithium ini kita cross check lagi, dibuatnya dari apa? Yaitu salah satunya bahannya adalah nikel itu, teman-teman. Jadi kan arahnya jelas bahwa Elon Musk bangun pabrik di Indonesia, harapannya ya mudah untuk mengambil sumber dayanya, diproses, ya lapangan pekerjaan terbuka, semua positif gitu arahnya. Nah, itu tercermin dari harga sahamnya yang bagus. Laba-laba perusahaan seperti nikel-nikelan seperti Antam, Inco itu juga merespon yang bagus juga. Nah, itu untuk sektornya. Kita harus pinter-pinter ketika ngelihat, oh, efek yang besar inflasi, PDB kita seperti ini, dan nilai tukar seperti ini, seperti apa, kita melihat ke sektornya. Sektornya itu analoginya adalah ketika kita memilih tanamannya ini. Hingga akhirnya lebih dalam lagi ke sahamnya, yaitu memilih saham terbaik, varietas terbaiknya itu apa. Nah, gross domestic product atau produk domestik bruto itu apa? Jadi PDB ini adalah nilai semua barang atau jasa yang diproduksi, yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu ya tahunannya. Walaupun hal ini PDB diumumkan setiap kuartalnya, namun tetap yang dilihat adalah pertumbuhan secara tahunannya, atau kuartal bisa dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau kuartal yang tahun lalu, kuartal yang sama di tahun lalu. Nah, gunanya PDB ini untuk apa sih? PDB ini gunanya adalah untuk melihat tingkat kemajuan maaf teman-teman, tingkat kemajuan dari suatu negara itu seperti apa. Pasti ketika PDB suatu negara positif, itu negara ini maju gitu, negara ini sejahtera. Karena ya yang dihasilkan oleh negara ini besar. Itu untuk GDP atau Gross Domestic Product. Nah, di sini kita bisa melihat pertumbuhan GDP dari negara kita, Indonesia tercinta ini, setiap tahunnya itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa melihat dari terkoreksi dari tahun 1995, terkoreksi turun sampai dengan ini kurang lebih pada momen 98 ya teman-teman ya, ketika krisis moneter seluruh dunia terkoreksi, lalu naik, terkoreksi lagi di medio 2015-an, terkoreksi pandemi, dan sekarang selalu PDB Indonesia tahunannya mencetak nilai yang lebih besar. Itu suatu hal yang positif, artinya ya berarti perekonomian di Indonesia setiap tahunnya positif juga gitu. Nah, arahnya tuh gimana tentang PDB teman-teman? Jadi kita bisa melihat ketika pendapatan per kapitanya itu naik, masyarakat Indonesia rata-rata pendapatannya setiap tahun naik. Nah, ini akan mendorong daya beli dari masyarakat itu meningkat pula. Nah, ketika daya belinya positif, uang yang dihasilkan oleh masyarakat kita semakin besar, konsumsinya diharapkan semakin positif juga. Nah, ketika konsumsinya positif alias naik, nah pasti kan demand-nya besar teman-teman. Dan barang dan jasa yang diproduksi ikutan naik dong. Karena kalau enggak ya nanti takutnya terjadi perang harga, malah harganya kemana-mana, barangnya nggak ada kan malah tekor juga. Alhasil ya kita harus meningkatkan produksi juga dari PT-PT, dari perusahaan meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, hal ini akan direspon positif dengan laba perusahaan yang ikut naik juga teman-teman. Jadi arahnya bagus nih, yaitu tujuan kita sebagai investor nih, as investor dari pasar modal Indonesia, itu arahnya ke laba perusahaannya yang naik. Nah, nanti akan tercermin dari harga sahamnya yang naik pula. Selanjutnya tentang inflasi, teman-teman. Inflasi itu apa? Gampangnya adalah kenaikan rata-rata dari harga barang-barang, teman-teman. Setiap waktunya dan terus-menerus. Masih susah dipahami, kita akan langsung ke contohnya. Jadi di sini contohnya di pojok kiri, teman-teman, itu ada foto dari kotak minuman air dingin ya. Jadi ini real foto yang saya ambil ketika masih di Semarang tinggal bareng sama Mbah Putri. Dulu Mbah Putri itu ceritanya punya toko kelontong kecil-kecilan gitu. Namun ketika saya lahir, nah Mbah Putri stop jualan karena mau ngerawat cucunya yang pertama nih, yaitu saya gitu. Nah, di sini ada kotak minuman dingin, ada Coca-Cola, Fanta, Sprite. Kalau tanya, "Mbah, ini harganya kan 275. Itu tahun berapa sih?" Gitu. Mbah jawabnya, "Ya kurang lebih pas ommu kecil gitu. Om kelahiran 79, berarti kurang lebih pada pertengahan sampai dengan akhir tahun 80.
itu harganya masih 275 perak doang untuk satu botol dari minuman berkarbonasi ini. Nah, sekarang atau di sini capture-nya adalah pada tahun 2021 kita bisa melihat 2 Coca-Cola, Fanta atau Sprite. Harganya sudah 6.000. Artinya kenaikannya berapa persen sih dari 275 ke 3.000 per botolnya? Tentu itu udah berkali-kali lipat. Nah, inflasi itu seperti ini gambarannya teman-teman. Barangnya sama, Coca-Cola rasanya ya masih kayak gitu, Sprite mungkin dapat tambahan yang tadinya soda, sekarang ada yang less soda. Lalu untuk Fanta mungkin nambah rasa doang, nambah varian buahnya gitu. Tapi at the end, sama-sama masih minuman berkarbonasi. Nah, inflasi seperti ini teman-teman. Barangnya masih sama kurang lebih, tapi harganya melonjak pesat dari tahun ke tahun. Selanjutnya tentang nilai kurs. Nah, kurs itu apa? Perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang negara lain. Nah, di sini enggak semua perusahaan itu produksinya itu menggunakan rupiah, teman-teman. Bisa mereka seperti perusahaan obat kemarin dari Philips Sekuritas Indonesia itu juga mengadakan deep talk emiten bareng Kalbe Pharma, di mana mereka juga masih melakukan impor untuk bahan bakunya dari luar negeri. Nah, ini kan tentu menggunakan dolar untuk pembeliannya. Nah, ketika fluktuasi dolar itu tentu akan berpengaruh bukan terhadap uang yang dikeluarkan dari emiten-emiten ini, dari perusahaan ini untuk membeli bahan bakunya gitu. Belum kalau melakukan pinjaman luar negeri itu kan juga dalam bentuk dolar. Nah, tentu untuk nilai kursnya akan berpengaruh terhadap yang dibayarkan gitu. Kalau kita ngomongin yang terdampak karena kemarin masih bahkan sampai hari ini yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina, kan kemarin sempat bikin pasokan gandum. Nah, pasokan gandumnya agak terbengkalai itu karena Ukraina adalah salah satu pemasok terbesar di Indonesia. Akhirnya karena nggak bisa ngandelin Ukraina, Indonesia kan banyak impornya sekarang dari Australia gitu.